Oke, kita mulai aja nih langsung ya. Bahasan soal pertama di sini. Glikolisis adalah rangkaian reaksi pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Pernyataan yang termasuk sifat-sifat glikolisis adalah, oke, kita bahas satu persatu nih, yang mana aja merupakan sifat-sifat dari glikolisis. TW udah pada tahu kan, glikolisis itu adalah proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Ini ada dalam proses katabolisme karbohidrat ya. Proses pertamanya kan ada 4 proses tuh. Nah, ini glikolisis yang pertamanya. Nomor 1, glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Nah, sorry nih, banyak coretannya. Tapi jangan terkecoh dulu, kita bahas satu persatu. Apakah dia berlangsung secara aerob? Jelas ya, pada katabolisme karbohidrat, kita melangsungkannya dalam sel butuh oksigen atau respirasi sel nama prosesnya. Jadi jelas bisa dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Apakah anaerob? Iya. Coba perhatikan pada katabolisme karbohidrat yang anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Mereka kan tidak membutuhkan oksigen ya. Mereka tidak membutuhkan oksigen, namun pada proses awalnya, baik fermentasi alkohol dan asam laktat sama-sama ada proses glikolisis. Jadi di anaerob itu, ada di asam laktat, fermentasi asam laktat, dan alkohol. Jadi ini jelas benar. Nomor 2, dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis. Ini juga udah super jelas. Glikolisis merupakan bagian dari proses metabolisme dan setiap metabolisme pasti butuh bantuan enzim. Karena apa? Enzim ini sebagai biokatalis yang mempercepat proses kimiawi dalam metabolisme. Tanpa enzim, metabolisme dalam tubuh bisa berlangsung sangat-sangat lama dan tidak efisien. Ketiga, ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Nah, di sini ada tahapan glikolisis ya. Kita bisa lihat, ambil salah satu contohnya di bagian ATP yang berubah menjadi ADP di sini. Fruktosa 6-fosfat, ya, fosfatnya tadinya ada 1, kemudian ATP melangsungkan pelepasan 1 fosfatnya, sehingga yang tadinya tri berubah menjadi di. Tadinya 3 berubah jadi 2, yaitu fosfatnya ditambahkan atau dipindahkan ke molekul ini, sehingga menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Awalnya 1 menjadi ada 2. Jadi terjadi ya dalam proses glikolisis. Yang keempat, pelepasan air menghasilkan 2 molekul fosfoenol pirufat. Nah, dalam hal ini kita harus lebih teliti lagi dalam prosesnya. Ini ada fosfoenol pirufat. Di sini terjadi pelepasan H2O. Jadi benar adanya jumlahnya 2 molekul karena di bagian sini nih, bagian sini mulai dari fruktosa 1,6-bifosfat terbagi menjadi 2. Makanya dihasilkan 2 buah fosfoenol 2 molekul fosfoenol pirufat. Jadi benar semua. 1, 2, 3, 4 semua benar adalah berarti E ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nilai pH optimal untuk sebagian besar enzim adalah 6-8. Nah, pH optimal yang dimaksud adalah pH di mana enzim itu bisa bekerja secara efektif. Tapi terdapat beberapa pengecualian di antara lain. Nah, tapi di beberapa tempat itu bisa loh bekerjanya di luar 6-8 pH-nya. Kita lihat satu-satu. Pepsin bekerja paling baik pada pH 2. Nah, kita harus tahu dulu pepsin. Pepsin itu bekerjanya dalam lambung atau dihasilkan dalam lambung. Nah, lambung itu kan sifatnya asam ya. Kondisi atau lingkungan lambung itu asam karena ada asam lambung yang sangat kuat, yang sangat asam. Asamnya sangat kuat, makanya pH-nya harus sangat rendah. Ralat maksudnya adalah karena pepsin bekerjanya di lambung dan lambung merupakan lingkungan yang asam, sehingga pepsin paling baik bekerja pada pH asam rendah ya. pH-nya rendah, yaitu pH 2. Berarti nomor 1 benar. Lalu, berarti otomatis nomor 2 salah ya, karena pepsin bisanya bekerja di lingkungan asam. Sedangkan pH 8 adalah basa. Nah, kemudian tripsin memiliki pH optimal 8.
tripsin ini bekerja di usus halus, dan usus halus itu pH-nya adalah pH basa, sehingga ini benar, pH 8 itu pH basa, dan 4 ini salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3, 1 dan 3 itu artinya adalah B. Lanjut, proses pembentukan glukosa menjadi glikogen. Oke, glukosa jadi glikogen dalam otot dan hati disebut. Pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa glukosa ini adalah molekul sederhana, dia monosakarida. Ya, monosakarida itu merupakan karbohidrat yang hanya terbentuk dari satu buah karbohidrat saja. Satu buah ya karbohidrat. Monosakarida ya maksudnya. Sedangkan glikogen ini adalah polisakarida. Polisakarida ini tersusun dari banyak monosakarida. Jadi bisa dibayangkan bahwa glikogen ini merupakan susunan dari banyak glukosa, ya, banyak buah glukosa menyusun sebuah glikogen. Artinya di sini terjadi proses pembentukan dari yang sederhana menjadi yang menjadi yang ribet, yang rumit ya, yang panjang, polisakarida. Nah, kita lihat dulu istilahnya. Pembentukan dari yang sederhana itu kita biasanya lihat istilahnya itu adalah esis ya. Esis itu misalnya ya pada fotosintesis. Pada fotosintesis itu kan terjadi penyusunan molekul sederhana menjadi glukosa. Ya kan, disusun menjadi glukosa. Nah, itu kan esis belakangan. Sedangkan lisis itu artinya penghancuran. Kita buktikan ya dari sini. Bentar, kita hapus dulu esis dan lisis. Nah, karena di sini glukosa artinya dia akan menyusun glikogen, berarti di sini kita akan menggunakan istilah-istilah penyusunan. Kita lihat dari yang pertama, gluconeogenesis. Nah, esis ini adalah pembentukan, tapi gluconeogenesis ini merupakan pembentukan karbohidrat dari senyawa non-karbohidrat itu sendiri. Jadi penyusunan karbohidrat yang rumit dari senyawa non-karbohidrat. Nah, senyawa non-karbohidrat contohnya apa aja? Contohnya kayak pirufat, kemudian laktat, dan lain-lain ya. Sekarang yang nomor 2. Glikogenolisis. Glikogenolisis itu adalah kebalikan dari glikogenesis. Ini lisis, artinya pemecahan. Nah, glikogenolisis, glicogenolisis. Jadi ini pemecahan glikogen jadi glukosa. Dari yang rumit menjadi yang sederhana. Nah, ini nih baru si glikogenesis. Ini penyusunan dari glukosa menjadi glikogen. Sedangkan glikolisis kita tahu ya, proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Sedangkan glukolisis ini nggak ada ya. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa penyusunan glukosa menjadi glikogen itu dari sederhana ke rumit dan biasanya menggunakan istilah esis, sedangkan lisis adalah pemecahan dari yang rumit menjadi sederhana. Kita bisa lihat di sini. Ini glikogen. Nah, karena ditanyanya adalah glukosa menjadi glikogen, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada metabolisme. Proses yang terjadi pada katabolisme karbohidrat adalah, nah, hati-hati nih, harus teliti. Kita lihat satu persatu. Glikolisis sudah pasti jelas ada pada katabolisme karbohidrat, ya, proses yang paling pertama sebelum masuk ke proses selanjutnya. Habis itu, kita lihat lagi, kemosintesis, apakah ada? Ntar kita bahas. Respirasi, udah jelas ada, karena katabolisme karbohidrat itu kan artinya pemecahan karbohidrat ya. Pemecahan karbohidrat menjadi senyawa yang sangat sederhana, lalu nantinya digunakan sebagai sumber energi bagi sel untuk bisa beroperasi. Nah, respirasi sendiri ini adalah pembentukan energi ya, pembentukan energi dalam sel yang menyangkut proses katabolisme karbohidrat dulu. Itu kan jadi katabolisme karbohidrat dipecah dulu, lalu ATP produk akhirnya terbentuk, dan inilah energi yang nantinya digunakan
untuk sel bisa bekerja, dan itu disebutnya respirasi sel, yaitu penghasilan energi dalam sel dan nanti digunakan juga oleh sel lagi. Lalu apakah fotosintesis masuk katabolisme karbohidrat? Jelas tidak, karena fotosintesis adalah anabolisme. Lalu fermentasi. Ya, fermentasi adalah proses katabolisme karbohidrat anaerob, tidak membutuhkan oksigen, jadi ini benar. Lalu apa itu kemosintesis? Nah, kemosintesis ini biasanya dilangsungkan pada makhluk hidup tingkat rendah ya, untuk melangsungkan metabolisme pada tubuh mereka. Gitu deh. Jadi yang benar di sini adalah nomor 1, 3, dan 5. Oke, yang terakhir nomor 5 nih. Pernyataan yang benar mengenai enzim adalah, yuk kita bahas satu-satu. Mengenai teori gembok anak kunci, tahu ya, teori gembok anak kunci udah pernah dengar kan ya? Bagian aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Oke, jadi kita bayangin aja nih. Aku coba gambarin ya. Nah, ini adalah si enzim. Ini adalah enzim. Ini, bagian atas, ini adalah sisi aktif enzim. Sisi aktif enzimnya. Nah, sisi aktif enzim ini akan berlekatan dengan suatu substrat. Suatu substrat ini yang nantinya akan dipercepat reaksinya oleh si enzim ini. Oke, anggap aja ini nanti bisa masuk ya ke dalam sisi aktif enzimnya. Ini adalah si substrat. Nah, teori gembok anak kunci menyatakan bahwa bagian sisi aktif enzim cuma bisa sesuai untuk satu jenis substrat spesifik saja. Dan pernyataan ini jelas benar. Berarti kita tahu ya jawabannya yang A. Tapi kita coba bahas yang lainnya. Yang B, inhibitor kompetitif berupa senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada bagian selain bagian aktif enzim. Nah, coba kita gambar lagi enzim di sini. Oke, ini adalah bayangin sisi aktifnya. Ya, bagian sini sisi aktifnya. Lalu inhibitor, apa itu inhibitor? Inhibitor itu adalah penghambat terjadinya reaksi. Ada inhibitor yang reversible, ada yang irreversible. Salah nulis. Penghambat. Nah, yang reversible, dia ada yang irreversible dan reversible. Nah, reversible ada yang kompetitif dan non-kompetitif. Di sini dibahas kompetitif. Nah, untuk inhibitor kompetitif, ini dia melekat. Oke, kita gambar nih. Inhibitor kompetitif itu dia nanti menghalangi sisi aktif enzim. Sehingga nanti enzim tidak bisa berlekatan dengan substratnya. Gitu. Nah, dan berikatan pada bagian selain bagian aktif enzim. Berarti salah ya. Karena si inhibitor kompetitif itu melekatnya pada bagian aktif. Lalu gimana? Katanya reversible. Nah, nanti reaksi akan tetap bisa berjalan apabila jumlah substrat ini diperbanyak, sehingga nanti inhibitor kompetitif ini akan kalah dengan jumlah substratnya, sehingga nanti substrat akhirnya bisa berlekatan atau bisa nempel dengan sisi aktif enzim. Gitu. Jadi ini salah ya, nomor yang B. Menurut teori induksi, bagian aktif enzim tidak lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat. Nah, tadi ada teori gembok dan kunci, ada teori gembok kunci, dan ada teori induksi. Nah, anggap aja si teori gembok kunci ini adalah yang non-fleksibel, dan teori induksi adalah yang fleksibelnya. Jadi si gembok kunci ini si strict. Dia benar-benar nggak mau nerima substrat yang nggak sama kayak sisi aktif enzimnya, itu teorinya. Tapi kalau induksi dia fleksibel. Jadi dia bisa menyesuaikan, sisi aktif enzimnya bisa menyesuaikan sesuai dengan bentuk substratnya. Jadi pernyataan yang C salah, tidak lebih fleksibel salah, ini seharusnya adalah teori gembok anak kunci. Yang D, inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim dengan menepati bagian aktif enzim. Nah, ini kebalikannya dari tadi. Yang kompetitif kan pada bagian aktif nih tadi ya.
Nah, kebalikannya non-kompetitif ini menempati selain bagian aktif. Jadi udah jelas salah. Nah, karena dia selain bagian aktif, nih, ini yang malah yang lebih berbahaya karena dia dapat mengubah bentuk enzimnya. Sehingga enzim benar-benar nanti nggak responsif terhadap substratnya. Nah, yang E, gugus prostetik terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Coba kita bahas terlebih dulu apa itu gugus prostetik. Jadi, gugus prostetik itu merupakan senyawa non-protein. Dia ini non-protein. Nah, udah jelas dia non-protein, lalu terdiri dari apoenzim. Nah, apoenzim ini adalah senyawa protein. Jadi udah jelas salah dari pernyataan yang pertama. Dan kofaktor. Nah, kofaktor ini adalah gugus prostetik yang merupakan ion anorganik. Ini benar, dia tersusun atas kofaktor, namun salah kalau misalnya dia tersusun atas apoenzim dan kofaktor, bukan jadi nggak bisa. Kalau dan itu kan artinya harus memenuhi dua-duanya kan. Ada apoenzim juga ada kofaktor. Salah ya artinya, karena prostetik di sini menurut pernyataan ini harusnya hanya terdiri dari prostetik dari kofaktor aja, nggak oleh apoenzim. Gitu deh. Oke, sekian untuk pembahasan enzim dan metabolisme sel 5 soal ini. Kita bertemu di video selanjutnya.